Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pantauan arus mudik di sejumlah lokasi, kami akan mengajak Anda untuk terhubung dengan jurnalis Berita 1. Sudah ada Cesa Andini dan juru kamera Kowel Joseph dari kilometer 70 tol Cikatama, dan Teguh di Adi bersama dengan juru kamera Farisa Elvandini dari rest area kilometer 57 tol Cikampek. Kita akan ke Cesa terlebih dahulu. Cesa, selamat sore. Cesa, beberapa waktu lalu Anda menyampaikan bahwa arus kendaraan di gerbang tol ini sudah mulai terjadi kepadatan. Bagaimana dengan saat ini? Apakah saat ini sudah mulai terurai, Cesa? Ya, sore Adisa dan juga pemirsa, memang benar sekali pada pagi hari tadi sempat ada kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Adapun saat ini sekitar pukul 3 sore sudah mulai ramai lancar begitu, Adisa. Kondisi arus lalu lintas di sini tergolong ramai lancar, namun ada sedikit kepadatan pada bagian gardu tol untuk melakukan transaksi pembayaran. Dan apabila kami merujuk pada data harian saja, memang ini sudah ada lebih dari 55.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka di hari kemarin pada periode yang sama, yang mana sekitar pukul 3 sore biasanya hanya mencapai sekitar 20 sampai dengan 30.000 kendaraan. Sementara pada lalu lintas normal biasanya ini per sesi data hariannya hanya mencapai sekitar 9.000 kendaraan, sehingga kami dapat menyampaikan memang ini sudah ada lonjakan yang cukup tinggi menjelang periode puncak arus mudik. Dan karena saat ini juga sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah, mungkin juru kamera saya, Kowel Joseph, akan menunjukkan kepada pemirsa bagaimana kondisi saat ini di gerbang tol Cikampek Utama, di mana antrian sudah mulai memanjang, mungkin lebih dari 5 mobil ke belakang, dan kendaraan juga masih didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Adapun dapat kami sampaikan kepadatan belum mencapai kondisi ekstrim begitu, karena sejumlah mobil juga masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan apabila pemirsa dapat melihat juga seterusnya setelah gerbang tol Cikampek Utama, tampaknya kondisi arus lalu lintas menjelang ke area Trans Jawa atau Jawa Tengah dan Jawa Timur ini masih tergolong ramai lancar. Dapat kami sampaikan terkait rekayasa lalu lintas one way ini memang baru saja diresmikan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi siang oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagadi, di mana ini berlaku dari kilometer 70 tempat saya melaporkan saat ini sampai dengan kilometer 414 di gerbang tol Kali Kangkung. Dan walaupun ini sudah diresmikan one way nasional, dapat kami sampaikan sebenarnya kemarin, Anissa, ini juga sudah diberlakukan one way sepenggal tahap pertama yang bersifat lokal, yang mana ini dilakukan oleh Jasa Marga bersama dengan Korlantas Polri karena ada peningkatan volume kendaraan sejak hari kemarin. Tentunya kami akan menantikan ke depannya apakah akan ada rekayasa lalu lintas selanjutnya, Anissa. Baik, Cesa Andini dari gerbang tol Cikatama kilometer 70. Tahan dulu, kita juga akan memantau situasi dari rest area Cikampek di kilometer 57. Sudah ada rekan Teguh Adi. Teguh, untuk kondisi saat ini di rest area Cikampek ini pada puncak arus mudik hari ini pantauannya seperti apa? Perbedaan yang terpotret dari hari-hari sebelumnya dari pantauan Anda seperti apa, Teguh? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa Berita 1. Saat ini posisinya saya sedang berada di rest area kilometer 57, di mana memang kalau misalnya kita memantau sejak siang hari tadi, telah diberlakukan buka tutup untuk memasuki rest area kilometer 57, karena memang kendaraan atau volume kendaraan yang melintas ini cukup padat, sehingga memang ketika kami masuk ke rest area ini pun antrian cukup memanjang sekitar 1 hingga 2 km. Dan memang di depan sudah ada sign atau plang yang terpampang agar para pengemudi untuk beristirahat di rest area selanjutnya. Baik, Anissa, selanjutnya saya di sini sudah bersama salah satu pemudik yang akan bertolak ke timur Pulau Jawa begitu. Di sini sudah ada Afra yang akan bertolak kemana, Afra? Ke Solo. Ke Solo. Iya. Afra, kalau tadi kan macet ya di depan masuk rest area, itu seperti apa? Lama nunggu berapa lama?
Sekitar 2,5 jam nunggu dari setengah 12 sampai sekarang baru agak lancar jalannya. Oke. Tadi asalnya dari mana kalau mau ke Solo? Dari Bogor, Oke, dari Bogor itu berapa lama ke sini? 3,5 jam. 3,5 jam. Oke, Afra, tadi kalau boleh tahu di rest area ini mau isi bensin kah atau ngapain? Isi bensin sama buang air kecil. Isi bensin sama buang air kecil. Gimana, Afra setiap tahun apakah mudik ke Solo dan gimana pengalamannya beristirahat di rest area ini? Apakah banyak banget orang sehingga ngantri atau gimana? Kalau setiap tahun sih iya. Terus kalau di sini ngantri terus sih toiletnya. Iya. Jadi ini udah mau berangkat lagi ke Solo ya? Iya. Baik, Afra terima kasih sudah berbagi dengan pemirsa Berita Satu. Itu adalah salah satu pengalaman dari pemudik yang akan bertolak ke Solo, Anissa dan juga pemirsa. Dan sedikit update terkait dengan lalu lintas yang terjadi di sekitar tol Jakarta Cikampek. Memang sejak siang tadi kepadatan mengular dari kilometer 39 plus 900 hingga ke turunan MBZ. Karena memang kalau misalnya saya memantau dari travoy CCTV yang disediakan oleh pihak Jasa Marga, itu memang volume kendaraan cukup padat dan kendaraan macetnya cukup mengular hingga ke turunan MBZ. Namun tadi juga siang telah diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa one way secara nasional, di mana pada hari sebelumnya atau pada hari kemarin itu sempat diberlakukan one way sepenggal dari kilometer 70 tol Cipali hingga ke kilometer 236 tol Pejagan Pemalang, Anissa. Dan untuk situasi di rest area kilometer 57 ini terkait dengan buka tutup rest area ini akan dilakukan secara situasional, Anissa. Baik, Teguh Adi bersama dengan juru kamera Farisa Elvandini melaporkan langsung dari kilometer 57 rest area Cikampek. Dan sebelumnya sudah ada rekan Jesa Andi bersama dengan juru kamera Kowel Joseph. Rekan-rekan selamat kembali bertugas.